Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering diimpikan tapi juga penuh resiko, pendakian Gunung Rinjani. Kita nggak ngomongin dari katanya-katanya aja nih. Sumber kita spesifik banget dari wawancara Mas Deddy Corbuzier di YouTube sama Agam Rinjani. Dia ini penyelamat sekaligus operator tour yang udah makan asam garam di sana. Nah, tujuan kita apa? Kita mau coba pahami bareng-bareng sebenarnya resikonya apa aja sih? Kenapa persiapan itu harus detail banget? Dan gimana intensnya kerja tim penyelamat di Rinjani? Ini semua dari cerita langsung Agam. Kita mulai dari resiko dulu kali ya. Kata Agam di wawancara itu, kecelakaan tuh ya lumayan sering lah, bisa tiap 3 bulan sekali. Penyebabnya macem-macem. Hipotermia itu paling sering. Oh ya, hipotermia ya? Iya, terus dehidrasi. Uniknya, pas dingin orang malah jadi malas minum, padahal badan butuh air kan. Terus asam lambung naik karena tinggi sama ya jelas, kepleset atau jatuh. Tiap 3 bulan itu lumayan sering ya. Ini langsung nunjukin sih. Kayak yang Agam bilang juga, cuaca di Rinjani itu, gimana ya, nggak bisa ditebak. Bisa drastis banget berubahnya. Betul, dari cerah tiba-tiba badai gitu. Ini yang sering bikin kaget pendaki yang mungkin persiapannya kurang mateng. Nah, ini nyambung ke poin pentingnya Agam soal persiapan detil itu. Dia kan operator tur juga ya? Iya, dia punya konsep manajemen pendakian gitu. Betul. Dan itu detilnya, wah luar biasa. Dia cerita, dia wawancara dulu calon pendakinya, cek KTP, riwayat kesehatan. Ini yang unik, dia sampai cek medsosnya juga loh. Ah, serius cek media sosial? Buat apa tuh? Kayaknya buat ngeliat gaya hidupnya gitu. Misal, kalau kelihatan dari fotonya orangnya gemuk, wah ini butuh pendampingan ekstra, logistiknya juga beda. Jadi antisipasi risiko dari awal. Wah, baru dengar pendekatan kayak gitu. Masuk akal sih ya. Terus soal alat-alatnya gimana? Detail banget juga, sleeping bag itu dicek mereknya. Asli apa KW? Jangan sampai cuma kayak, sarung tipis doang. Sepatu ukurannya harus agak lebih besar buat turun, biar jari nggak sakit. Oh iya iya, pas turun kan beban ke depan ya. Nah, itu dia. Sampai warna baju dicatat coba. Biar gampang kalau amit-amit nyasar atau hilang kan. Terus hitungan kalori makanan, jenisnya apa. Dia bilang jangan kebanyakan protein. Nanti malah bikin haus. Perlu karbo sama kalori tinggi. Mitos kayak bisa mancing gampang di danau juga dia bilang, jangan percaya deh. Gila, detail banget ya persiapannya. Beda banget sama cerita penyelamatan yang dialami, kasus Juliana itu. Itu kan dramatis banget ya. Iya, kasus Juliana itu nunjukin betapa kompleks dan bahayanya medan di sana. Waktu itu Agam lagi di Jakarta kan? Iya, tapi dia tetap koordinasi pakai HT, radio itu, sama analisis peta 3D dari jauh. Bener, korban kan jatuh pertama sekitar 200 meter. Sempat kelihatan pakai drone, bisa komunikasi sebentar. Terus hilang lagi, jatuh lagi. Lebih dalam lagi jatuhnya ya. Iya, sekitar 190 meter lagi. Totalnya hampir 600 meter itu. Dari analisis peta 3D Agam itu baru ketahuan, ternyata medannya jauh lebih curam, lebih bahaya dari yang kelihatan di drone. Dan akhirnya ditemuin udah meninggal ya. Karena benturan keras, tulang patah, kepala retak. Ngeri banget bayanginnya di dasar jurang seterjal itu. Aduh, tingkat kesulitannya gila-gilaan. Agam sendiri ngaku sampai berdoa dulu sebelum turun. Harus ngumpulin alat dari Bandung, dari Basarnas, koordinasi sama polisi, relawan, semuanya serba cepat. Medannya separah apa emang? Batu lepas semua, curam banget. Risiko batu longsor itu ada terus. Bahkan getaran tali aja bisa bikin batu jatuh katanya. Terus mereka bawa beban berat kan, alat-alat. Bisa 60-70 kilo per orang. Astaga, bawa beban segitu di medan kayak gitu. Dan puncaknya ini nih, tim yang di bawah, ada 7 orang, itu harus nginep semalam, tergantung di tali di tebing. Cuma beberapa meter dari jenazahnya. Apa? Gantung di tali semalaman? Iya, karena terlalu bahaya buat evakuasi malam-malam. Mereka kedinginan, nahan lapar, bahkan nahan pipis karena gerak sedikit aja bahaya. Tidurnya ya sambil gantung gitu. Kebayang nggak sih? Sulit banget ngebayanginnya. Pengorbanan tim penyelamat ini luar biasa ya. Tapi Agam ini kan aslinya bukan orang Lombok ya. Bukan. Dia dari Makassar. Dulu kuliah antropologi, terus hidupnya keliling-keliling gitu. Sampai akhirnya terdampar di Rinjani dan netep di sana. Mulai dari jadi porter, guide,
terus bikin operator tur sendiri, sampai akhirnya bikin Rinjani Squad itu. Rinjani Squad itu apa? Kayak tim relawan gitu? Iya, semacam itu. Inisiatif dia bareng orang lokal buat jaga Rinjani. Termasuk kerjaan sukarela kayak bersihin toilet umum dari, maaf, kotoran manusia, terus ngangkutin sampah turun gunung. Totalitas banget deh buat Rinjani. Dari semua cerita Agam di wawancara itu, kira-kira apa nih pelajaran paling penting yang bisa kita atau Anda yang dengerin ambil? Yang pertama dan utama sih respek sama alam liar. Rinjani itu indah, tapi dia punya kekuatannya sendiri yang, nggak bisa dianggap enteng. Persiapan itu bukan cuma bawa barang bagus, tapi bener-bener paham medannya, paham risikonya. Manajemen pendakian kayak yang Agam lakuin itu penting banget. Setuju. Terus yang kedua? Kita jadi lihat sisi lain dari berita kecelakaan gunung. Ada orang-orang kayak Agam dan timnya yang benar-benar mempertaruhkan nyawa buat nolong. Dedikasi dan keberanian mereka itu, luar biasa. Buat Anda, ini bisa jadi cerminan ya, betapa detail, komitmen, dan keberanian itu penting banget dalam situasi apapun yang punya resiko tinggi. Jadi kesimpulannya Rinjani itu paket lengkap ya. Indah banget, tapi juga bisa bahaya banget kalau kita nggak siap dan nggak hormat sama alamnya. Dan di balik layar, ada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang kerjanya penuh resiko. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal kecil, tapi cukup bikin mikir yang Agam sempat singgung di wawancara itu. Dia bilang, beberapa kali kejadian orang jatuh di Rinjani itu, kayak datang ke mimpinya beberapa hari sebelumnya. Oh iya, Mimpiin gitu. iya. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah ini intuisi yang udah tajam banget karena pengalaman? Atau semacam ikatan batin dia sama Gunung Rinjani? Atau mungkin ya beban psikologis aja dari semua pengalaman intens dia. Sesuatu yang ya di luar logika teknis yang udah kita bahas panjang lebar tadi. Menarik kan?